Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita diberi anugerah Tuhan, kita dilindungi, kita diberkati. Saya tahu ini sesuatu yang luar biasa yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Seringkali kita bisa bersyukur kalau kita mengalami mujizat, kita mengalami keajaiban, tetapi sesungguhnya ucapan syukur itu adalah harus kita ucapkan tatkala kita masih diberi anugerah oleh Tuhan untuk bisa hidup sampai hari ini. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema lidah dusta. Ayat-ayat firman Tuhan saya akan mengutip beberapa ayat dari Alkitab, yaitu di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-16, ayat 17b, dan ayat 19a. Demikian firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Lidah dusta, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Jelas Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjaga lidah kita dalam setiap perkataan yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita. Itu harus perkataan karena kebenaran. Nah, iblis itu adalah bapaknya pendusta. Tatkala kita berdusta, itu artinya kita punya bapak iblis. Tapi di saat kita memperkatakan kebenaran, berarti bapak kita adalah kebenaran, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ayat ini berkata bahwa 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Dan salah satunya adalah lidah dusta. Ayat 17b dan 19a dikatakan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Artinya Tuhan sangat membenci orang-orang yang berkata dusta. Tuhan tidak hanya benci kepada orang yang berzina, orang yang mencuri, dan orang yang melakukan kejahatan, tapi Tuhan juga sangat membenci dengan orang-orang yang berkata dusta. Nah, oleh sebab itu hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita bisa menjaga perkataan kita. Setiap ucapan kita, perkataan kita yang keluar dari mulut kita harus berdasarkan kepada kebenaran. Nah, dalam Mazmur juga Tuhan katakan dalam Mazmur 34 ayat 12 dan 13 atau 13-14 dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, hidup kita itu menghasilkan buah-buah kebenaran, maka itu ditandai dengan ucapan kita. Nah, waktu ucapan kita dalam kebenaran, maka Tuhan katakan Tuhan menyukai apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa menjaga lidah kita itu menentukan posisi kita dalam kekekalan. Nah, waktu kita menjaga lidah kita, memperkatakan kebenaran, itu akan menjamin posisi kita dalam kehidupan yang kekal. Tapi tatkala kita tidak menjaga lidah kita dan kita memperkatakan hal-hal yang dusta, memperkatakan kebohongan, memperkatakan hal-hal yang tidak dari kebenaran, maka itu akan menentukan tempat kita dalam kematian yang kekal. Kenapa saudara? Karena Alkitab mengingatkan kita dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan di sana bahwa tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kehidupan kita itu akan ditentukan oleh perkataan kita. Tuhan katakan di sini bahwa menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi waktu kita memperkatakan kebenaran, maka Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi di saat kita memperkatakan dusta, ketidakbenaran, maka kita akan memperoleh kematian yang kekal. Mari Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, marilah kita menjaga hubungan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, apapun yang kita lakukan. Mari kita mau perkatakan itu dalam kebenaran. Karena kebenaran itu akan menuntun kita kepada Allah, karena Allah itu adalah kebenaran.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.